Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tentunya semangat untuk menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu ya anakku. Nama ibu adalah Putari. Ibu adalah guru di kelas 5. Nah, hari ini anak-anak akan belajar dengan ibu di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran kedua. Anak-anak sudah siap ya? Jangan lupa, kalau kemana-mana selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer agar kita semua terhindar dari penyakit yang namanya corona. Nah, siap-siap dulu ya. Siapkan buku tulisnya, siapkan peralatan lainnya agar kalian siap dalam mengikuti pembelajaran walau masih daring. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini memperlancar kegiatan kita selama 1 hari ini. Nah, anak-anak sudah sarapan ya? Kalau sudah, simak baik-baik video yang akan disampaikan oleh ibu berikut ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang mengklarifikasi informasi ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang ketiga, kita akan belajar tentang memahami tangga nada. Sudah siap kan? Yuk kalau begitu kita belajar bersama. Wah, segar sekali ya udara hari ini. Kenapa udara di sekitar pohon terasa segar ya? Karena udara di tempat tersebut banyak mengandung oksigen. Semua makhluk hidup bernafas. Manusia juga bernafas. Tahukah kamu alat pernafasan manusia? Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia bernafas menggunakan paru-parunya. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, ke dalam paru-parunya. Udara yang dihirup manusia mengandung oksigen atau O2, sedangkan udara yang dikeluarkan oleh manusia mengandung karbon dioksida atau CO2. Jadi, manusia itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Organ pernafasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring terdapat di belakang faring. Yang keempat adalah batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus dan alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Urutan sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung.
Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara. Yang kedua, faring. Faring fungsinya untuk meneruskan udara yang masuk dari hidung menuju pangkal tenggorokan. Yang ketiga adalah laring. Laring ini fungsinya adalah tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang keempat adalah trakea. Trakea disebut juga sebagai batang tenggorokan. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang berfungsi membawa udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan percabangan dari bronkiolus, sedangkan percabangan alveolus adalah alveoli. Kita lanjutkan materinya ya. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, kata tanya dan penggunaannya. Apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat, siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang ketujuh, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, kalian sudah paham kan? Jadi, untuk menggali sebuah informasi teks, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Selanjutnya, mari kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah: yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contoh lagu diatonis mayor: Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar-gebiar, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Anak-anakku, hari ini kalian sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Kalian juga sudah belajar mengklarifikasi informasi dengan menggunakan aspek 5W1H. Kalian juga sudah belajar tentang memahami tangga nada. Nah, jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru di grup WA kelas kalian. Pesan ibu, tetap jaga prokes, selalu jalankan kebiasaan-kebiasaan positif di setiap harinya. Sholat rajin, mengaji, mengerjakan tugas, membantu ibu, dan jangan lupa belajar di setiap hari. Sekian ya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.